dan kemudian juga segala sesuatu kembali ke normal. Nah, tapi yang saya harus tekankan di sini, jangan sampai keinginan yang baik dari Indonesia, itikat baik dari Indonesia itu kemudian dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, terutama oleh Israel. Nah, itu yang tidak boleh. Iya, sehari 2 hari begitu kan, ternyata kok bisa panjang. Dan dia perlu ada exit strategy yang tapi membuat Trump itu masih dalam posisi sayalah yang mengendalikan dunia kan begitu. Ya, terus kemudian meminta kepada Indonesia dan kemudian juga Pakistan. Kalau misalnya waktu kemarin di pertemuan penandatangan BOP, terus kemudian juga di pertemuan pertama itu sangat memuji-muji Trump. Begini kamu begini. Tapi sekarang lucunya Trump sedang marah juga sama Pakistan karena mungkin dia ingin mengambil posisi untuk membela Iran ya. Trump udah bilang ini bukan perang kamu, udah nggak usah ikut-ikutan. Oke, kalau Prof. Hikmahanto membaca keinginan Indonesia menjadi mediator ini sebenarnya adalah strategi diplomasi global atau ini sebenarnya sesuatu yang beresiko menempatkan Indonesia terlalu dekat dengan konflik? Ya, di luar dari spekulasi itu ya, sebenarnya bagus juga. Ya, bagusnya adalah apa? Karena kita tahu bahwa kalau perang ini berlanjut lama gitu ya, ini kan akan mempengaruhi perekonomian dunia. Sekarang karena Selat Hormuz katanya ditutup, ya, tapi Iran bilang enggak, kita amankan gitu ya. Itu yang membuat harga minyak dari yang tadinya $80 sekarang hampir mungkin sampai $120 dan itu yang terkena adalah banyak negara. Satu, belum lagi yang kedua, kalau misalnya minyak dari Teluk itu udah ditutup, ya dari mana lagi kita dapat? Amerika mungkin, dari Rusia, tapi kita kan harus bekerja-kerjaan, ya bersikut-sikutan dengan banyak negara. Sama pada waktu terjadi COVID-19, jangankan vaksin, ya APD atau misalnya masker, itu juga pada waktu itu kan juga sikut-sikutan karena pabrik nggak bisa cepat untuk membuat banyak masker, APD dan lain sebagainya. Nah, jadi upaya yang dilakukan oleh Indonesia ini sebenarnya bagus. Ya, karena apa? Karena ingin supaya perang ini segera selesai, satu. Dan kemudian perang ini tidak berimbas pada perekonomian dunia, perekonomian nasional, begitu ya. Dan kemudian juga segala sesuatu kembali ke normal. Nah, tapi yang saya harus tekankan di sini, jangan sampai keinginan yang baik dari Indonesia, itikat baik dari Indonesia itu kemudian dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, terutama oleh Israel. Nah, itu yang tidak boleh. Kita juga harus waspada, ya. Jadi apakah ini akan mendekatkan kita dengan konflik? Ya, saya rasa sih tidak juga, karena kita jauh, artinya kalau Iran pun marah dia nggak akan sampai menyerang Indonesia lah, kira-kira seperti itu kan, nggak. Kalau misalnya di daerah di Timur Tengah begitu. Dan yang kedua, ya mungkin kita akan dianggap sebagai good boy-nya Amerika oleh Iran begitu kan. Tapi ya so what, terus kenapa begitu ya. Tetapi lebih penting bagi kita adalah mempertahankan kedaulatan kita, politik luar negeri bebas aktif, dan yang paling penting juga adalah konstituen kita. Bagaimana publik menyikapi hal ini. Itu yang menurut saya sangat penting. Itu tetap harus jadi faktor yang dipertimbangkan ya berarti. Iya, betul. Kalau kemudian kita bicara dalam konteks tidak berpikir negatif ya, bahwa Indonesia ingin menjadi juru damai. Apa kira-kira syarat utama yang harus dimiliki agar fungsi sebagai juru damai ini tidak simbolik, tapi benar-benar memang membuat peran yang signifikan di sana? 3 hal. Tahu permasalahannya apa? Ya, apa yang diinginkan oleh para pihak, ya kan? Kalau Trump pasti inginnya adalah siapapun yang mengganti sekarang putranya Ali Khamenei adalah mereka yang mau tunduk pada kehendaknya. Kehendaknya itu adalah jangan ada lagi senjata nuklir, jangan ada pengayaan uranium, dan kalau bisa jangan ada lagi pembiayaan ke Hamas, ke Hezbollah, ke Houthi yang akan menyerang Israel. Nah, sementara kalau dari Iran tentu dia akan mengatakan tidak. Harusnya ini semua bergantung dari kedaulatan kita. Terserah kita mau melakukan apa. Sementara kalau dari Israel maunya itu adalah pergantian rezim. Jadi
kalau bisa sistem mullah ini diganti dengan sistem monarki yang dulu berlaku sebelum tahun 79, dan kalau bisa Reza Pahlavi lah yang jadi raja di sana, pemimpin di sana, sehingga hubungan antara Israel dengan Iran itu udah bukan hubungan yang sejajar, tapi mungkin Iran ada di bawahnya Israel, dan ini penting untuk hegemoni Israel di Timur Tengah, begitu ya. Nah, ini yang harus diidentifikasi, apa yang diinginkan, ya kan? Yang kedua adalah kira-kira bisa menentukan nggak how low can you go-nya dari negara-negara yang berkonflik ini dengan how high can you go. Titiknya ada di mana, ya kan? Apakah bisa apa yang dikehendaki oleh Israel itu diterima oleh Iran? Ya, sebaliknya juga dari Iran ke Israel. Karena kalau Amerika itu mungkin ada di tengah-tengah gitu ya, tapi yang paling ekstrim itu adalah Iran dengan Israel. Maunya apa? Nah, ini yang harus dirumuskan, maunya seperti apa, ya. Baru yang ketiga, solusi yang terbaik itu juga harus dicantumkan bahwa ini untuk menyelamatkan muka dari mereka semua. Nah, di dalam konteks seperti ini tentu Bapak Presiden nggak bisa datang sendirian terus tanpa ada proposal. Nah, teman-teman Kemenlu lah yang penting, yang berperan penting sekarang ini untuk merumuskan apa solusi yang terbaik yang akan bisa diterima oleh negara-negara yang berkonflik ini. Oke, di luar masalah bahwa saat ini kita menghadapi krisis geopolitik yang kemudian imbasnya kita rasakan juga secara ekonomi, kemudian presiden kita berambisi untuk menjadi juru damai. Ini kalau boleh memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo, apa yang seharusnya jadi prioritas pemerintahan Indonesia hari ini? Prioritas pertama adalah penanganan dalam negeri. Oke. Karena perang ini kita harus mengantisipasi kalau akan panjang. Jadi bagaimana fiskal kita, APBN kita, bagaimana kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri ini, ya kan? Terus kemudian bagaimana stabilitas dari Indonesia, karena mungkin juga masyarakat kita karena mayoritas beragama Islam, mungkin mereka marah sama Amerika, dan itu kan ada kedutaan besar Amerika dan kepentingan Amerika. Jadi kemarin itu ada siaga satunya Panglima TNI. Ini mungkin juga dalam konteks bagaimana objek-objek vital nasional ini, ya, ini bisa dijaga, jangan sampai ada yang menganggap bahwa ini Amerika dan lain sebagainya. Itu juga harus dijaga. Jadi fokus ke dalam negeri. Dan yang kedua, kalau menurut saya komunikasi harus jalan di antara negara-negara BOP maupun negara-negara PBB. Ya, untuk mencari kira-kira apa yang kita bisa lakukan sebagai jalan keluar dari perang ini. Nah, baru yang ketiga, kalau memang kita dipercaya dan tidak kita kemudian dijadikan boneka dan lain sebagainya, itu menjalankan fungsi sebagai mediator. Oke, jadi urutannya memang harus kepentingan dalam negeri dulu, ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Prof Hik untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, eskalasi politik atau eskalasi konflik Iran menunjukkan bahwa perdamaian di Timur Tengah bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal kepentingan besar dari negara-negara kuat. Di tengah situasi ini, arah diplomasi dari Presiden Prabowo Subianto akan menentukan seberapa jauh Indonesia benar-benar bisa menjadi juru damai. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.